Saya di sini akan menjelaskan materi tentang surat bisnis. Surat bisnis adalah komunikasi tertulis yang digunakan dalam lingkungan bisnis untuk menyampaikan informasi, meminta atau memberikan instruksi, atau melakukan negosiasi antara perusahaan, klien, atau mitra bisnis. Ini bisa berupa surat resmi, surat penawaran, surat pemesanan, atau jenis surat lainnya yang terkait dengan kegiatan bisnis. Tujuan dari surat bisnis adalah yang pertama berkomunikasi, menyampaikan informasi antara perusahaan, klien, atau mitra bisnis. Yang kedua, menjalin hubungan, membangun dan menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak terkait dalam bisnis. Yang ketiga, memberikan instruksi, penyampaian instruksi atau tugas kepada karyawan atau rekan kerja. Yang keempat, mengajukan permintaan, meminta informasi, barang, atau layanan dari pihak lain. Yang kelima, memberikan penawaran, menawarkan produk atau layanan kepada klien atau pelanggan potensial. Yang keenam, mengambil keputusan, mengonfirmasi atau menolak permintaan, penawaran, atau tawaran. Yang ketujuh, memonitor proses, mengikuti perkembangan proyek atau transaksi bisnis. Yang kedelapan, menyelesaikan masalah, menyelesaikan keluhan atau masalah yang timbul dalam bisnis. Yang kesembilan, memperkuat citra perusahaan, membangun citra perusahaan sebagai profesional dan dapat diandalkan. Yang kesepuluh, meningkatkan efisien, mempercepat proses bisnis dengan menyampaikan informasi secara tertulis. Berikut adalah langkah-langkah dari surat bisnis. Yang pertama, penentuan tujuan. Tentukan tujuan dari surat bisnis Anda. Apakah Anda ingin menjalin hubungan, menjelaskan sebuah kebijakan, meminta informasi, atau menawarkan produk? Yang kedua, identifikasi penerima. Tentukan siapa yang akan menjadi penerima surat Anda. Pastikan Anda menulis dengan mempertimbangkan audiens yang akan menerima surat tersebut. Yang ketiga, pemilihan format surat. Pilih format surat yang sesuai dengan konteks dan keperluan Anda, apakah surat resmi, surat pribadi, atau surat elektronik. Yang keempat, pengaturan isi. Atur konten surat Anda dengan baik, termasuk pengenalan yang jelas, tubuh surat yang terorganisir, dan penutup yang sesuai. Yang kelima, penyusunan salam awal. Mulailah surat dengan salam yang sopan, baik itu kepada, hormat kami, atau salam lain yang sesuai konteks. Yang keenam, isi surat. Sampaikan pesan Anda dengan jelas dan singkat. Gunakan bahasa yang profesional dan hindari penggunaan kata-kata yang ambigu. Yang ketujuh, penutup surat. Akhiri surat dengan penutup yang sopan seperti hormat kami, terima kasih, atau salam hormat. Yang kedelapan, tanda tangan. Jangan lupa untuk menambahkan tanda tangan Anda di bawah penutup surat, terutama jika surat tersebut dicetak. Yang kesembilan, penyempurnaan. Periksa kembali surat Anda untuk memastikan tidak ada kesalahan tata bahasa, ejaan, atau ketidakteraturan lainnya. Yang kesepuluh, pengiriman. Kirim surat Anda sesuai dengan metode yang telah ditetapkan, baik melalui pos, email, atau platform komunikasi lainnya. Yang ke-11, tindak lanjut. Jika diperlukan, lakukan tindak lanjut setelah mengirim surat, terutama jika Anda menunggu tanggapan atau respon dari penerima. Elemen-elemen dari surat bisnis. Yang pertama, header. Berisi informasi seperti nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Yang kedua, tanggal. Menunjukkan tanggal penulisan surat. Yang ketiga, alamat penerima, informasi mengenai penerima surat, termasuk nama, jabatan, dan alamat. Yang keempat, salam pembuka. Salam yang sopan seperti kepada, hormat kami, atau salam hormat. Yang kelima, pengenalan. Bagian di mana Anda memperkenalkan diri atau perusahaan Anda dan menyatakan tujuan surat. Yang keenam, isi surat. Bagian utama surat yang berisi pesan, informasi, permintaan, atau penawaran yang ingin Anda sampaikan. Yang ketujuh, penutup yang sopan seperti hormat kami, terima kasih, atau salam hormat. Yang ke-8, tanda tangan. Tanda tangan fisik Anda jika surat tersebut dicetak, atau tanda tangan digital jika dikirim melalui email. Yang ke-9, nama pengirim. Nama lengkap dan jabatan pengirim. Yang ke-10, lampiran. Jika Anda lampiran atau dokumen,
tambahan yang disertakan dalam surat disebutkan di bagian akhir. Jadi, kesimpulan dari surat bisnis adalah penting untuk merangkum pokok-pokok penting, menegaskan tujuan, dan memperjelas tindakan selanjutnya yang diharapkan dari pembaca. Ini membantu menyoroti pesan inti dan meningkatkan kejelasan komunikasi.